Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Petaka Penarikan Emas Ghaib. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan penarikan emas ghaib. Ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar dirinya menjadi kaya raya. Di antaranya adalah dengan mencari harta yang tersimpan secara ghaib. Rata-rata orang yang minat dalam hal ini adalah orang yang benar-benar dalam keadaan kepepet atau benar-benar membutuhkan. Cirebon 2009. Saat itu ada perkumpulan orang-orang yang sedang membicarakan tentang harta ghaib. Harta yang tersimpan di suatu tempat di daerah Cirebon. Tempatnya sengaja disamarkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka adalah Mama, Bandit, dan Bogel. Ketiganya merupakan pecandu nomor togel. Hampir setiap hari ketiganya berkumpul di rumah Mama hanya untuk membicarakan togel. Namun tidak untuk kali ini. Ketiganya sedang membahas hal serius terkait harta ghaib. Harta ghaib yang tersimpan di dalam sebuah rumah kosong. Rumah peninggalan sebuah keluarga konglomerat di masa lalu. Rumornya di dalam rumah itu tersimpan harta ghaib berupa emas. Jika dinominalkan menjadi uang berkisar 7 triliun rupiah. Percaya tidak percaya, hal ini memang ada. Bogel awalnya menolak mengenai penarikan harta yang bersifat berbahaya itu. Dia tahu jika penjaga hari ini tidak terima. Maka taruhannya adalah nyawa. Namun jika berhasil, kemungkinan besar adalah mereka bertiga akan menjadi orang yang kaya raya. Atas paksaan Mamak dan Bandit, hati Bogel pun ternyuh. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke sebuah tempat yang dirumorkan sebagai tempat penyimpanan harta ghaib berupa emas. Karena mereka juga membutuhkan warga sekitar untuk bisa menunjukkan arah dan tujuan yang dimaksud. Akhirnya Mamak mengajak satu orang lagi dari warga sekitar bernama Supri. "Mang, kenali Ken Bogel lan sijine maning arane Bandit," ucap Mama. "Oh iya, salam kenal, isun Supri, wong kene asli," jelas Supri. Mereka berempat pun berbincang-bincang sebelum melakukan penarikan harta ghaib berupa emas tersebut. Sembari mengopi dan merokok, mereka berempat menatap sebuah rumah yang akan dijadikan tempat eksekusi pengambilan harta ghaib itu. "Mang, kira-kira aman beli?" tanya Mamak. "Wis aja khawatir, anak ison," senyum Supri. "Tapi Mang, jika seperti ini meminta tumbal tidak? Takutnya saya sih minta tumbal," jelas Bogel. "Tidak sih, yang penting mah jangan melanggar aja," ucap Supri. Bogel, Bandit, dan Mamak percaya akan apa yang diucapkan oleh Supri. Mereka bertiga seperti dihipnotis akan apa yang disampaikan oleh Supri mengenai penarikan harta tanpa embel-embel tumbal tersebut. "Sudah siap belum?" tanya Supri. "Ayo Mang." Tangannya sudah gatal
mau ambil emas batangan? Jelas bandit. Akhirnya mereka berempat pun menuju ke rumah kosong yang diyakini sebagai tempat pengambilan harta Hoib berupa emas itu. Supri membawa sebuah kain putih yang berguna untuk menarik emas itu. Perlu diketahui, Supri adalah salah seorang warga sekitar yang memiliki kemampuan menarik harta Hoib. Namun anehnya, ia seringkali mengajak orang luar bukan warga sekitar. Alasannya masih belum diketahui. Ada beberapa syarat juga dalam pengambilan harta Hoib ini. Mereka yang sudah berkecimpung ke dalam pengambilan harta Hoib ini tidak boleh mengambil satu bagian pun sebelum hari di mana harta tersebut sudah diperbolehkan untuk diambil. Faktanya, harta Hoib itu memiliki kodam yang mengerikan. Kodam itu berupa siluman ular yang merupakan titisan langsung dari Nyi Blorong. Dengarkan dulu, sebenarnya kalau ambil-ambilan seperti ini ada penjaganya, jadi harus hati-hati ya, jelas Supri. Lah, katanya gak ada apa-apanya, ucap Bogel. Itu masalah tumbal, itu mah aman, kecuali jika melanggar saja, soalnya akan terkena akibatnya, jelas Supri. Bandit sedikit mundur ke belakang karena dirinya tidak yakin dengan ekspedisi penarikan harta Hoib ini. Saya gak mau ikut-ikutan lah, jelas Bandit. Justru yang penakut yang akan dijadikan tumbal, ucap Supri. Mamak menarik tangan Bandit. Ia meyakinkan Bandit bahwa semua akan baik-baik saja. Kamu mau mundur? Kamu ingat tidak hutang di Batak ada berapa? Kamu gak kasihan anak-anak sama istri? Jelas Mamak. Batak adalah sebutan untuk debt kolektor yang seringkali menagih-nagih hutang ataupun pinjaman mereka. Biasanya mereka yang terlilit hutang oleh Batak akan seringkali kabur-kaburan karena tipikal debt kolektor yang satu ini sangat mengerikan. Bandit pun terenyuh. Ia pun melanjutkan melakukan ekspedisi bersama dengan Mamak dan lain-lainnya untuk menarik harta Hoib. Tepat pukul 1 malam. Memang ritual penarikan ini lumrahnya dilakukan waktu-waktu tertentu. Bukan hanya itu saja, mereka yang sering melakukan ritual ini biasanya mencuri-curi waktu yang nyaman dari aktivitas warga di sekitaran. Ritual pun dijalankan. Supri meminta kepada Mamak untuk membakar kemenyan sebagai tanda dimulainya ritual tersebut. Bersamaan dengan itu, kain putih pun diletakkan di atas lantai. Satu persatu dari mereka itu memegang ujung dari kain tersebut. Ingat, jika mendengar sesuatu yang menawarkan yang tidak-tidak, jangan diterima. Itu kodamnya, jelas Supri. Mereka bertiga mengangguk paham. Kini saatnya masing-masing dari mereka memejamkan mata dan membacakan bacaan khusus untuk menarik harta Hoib tersebut. Perasaan memiliki fokus yang tinggi dan berhayal agar bisa mendekap harta Hoib secara nyata adalah hal yang dipikirkan oleh mereka bertiga. Sedangkan Supri saat itu ia memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak dari mereka bertiga. Tiba-tiba keluarlah asap dari bawah kain itu. Bersamaan dengan itu, suara desis ular terdengar sangat jelas. Mereka berempat terus membacakan bacaan tersebut agar harta yang mereka inginkan dapat ditarik tanpa gangguan tertentu. Hei manusia,
Kamu mau ambil apa? Suara terdengar jelas di telinga Mamak, Bandit, Bogel, dan juga Supri. Kalian semua manusia miskin, manusia serakah, ucap sosok itu. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahi mereka. Bacaan mereka semakin kuat, fokus mereka semakin tajam. Sosok itu memandangi satu persatu dari keempat orang yang ingin mendapatkan harta Hoib miliknya. Kamu mau kaya? Tanya sosok itu pada Bogel. Bogel tidak meladeni pertanyaan dari sosok itu. Kamu mau punya motor? Tanya sosok itu pada Bandit. Sama seperti Bogel, mulut Bandit masih membacakan bacaan tanpa menjawab pertanyaan dari sosok itu. Kamu pengen punya duit banyak? Tanya sosok itu kepada Mamak. Akan tetapi hati dan pikiran Mamak tidak meranah ke sana. Lah, kamu mau apa? Mau hutangnya biar cepat selesai? Tanya sosok itu kepada Supri. Supri tidak kehilangan fokus sedikit pun. Secara perlahan godaan itu menghilang. Hawa keberadaan sosok itu sedikit demi sedikit menghilang. Supri pun menyuruh Bandit, Bogel, dan Mamak untuk membuka matanya. Setelah mereka membuka mata, betapa terkejutnya pandangan mereka tertuju kepada emas batangan di atas kain. Ini emas asli? Tanya Bogel. Supri tersenyum. Tangan Bogel mulai gatal. Ia pun ingin memegang emas di hadapannya, namun Supri memukul tangan Bogel. Jangan dipegang, belum selesai, ucap Supri. Lah, kenapa Pak? Tanya Bogel. Tungguin dulu, belum selesai semua, jelas Supri. Supri memerintahkan kepada mereka untuk menutupi emas batangan itu dengan masing-masing ujung kain yang dipegang tadi. Emas ini belum siap untuk dipergunakan. Masih ada satu syarat lagi, yaitu menunggu. Mengapa menunggu? Kodam penjaga emas itu masih belum sepenuhnya melepaskan harta tersebut kepada manusia. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, emas itu harus disimpan di tempat yang aman dalam beberapa hari. Mereka berempat pun membawa emas itu ke dalam rumah Supri. Alasan mengapa harus di rumah Supri adalah karena rumah Supri sendiri adalah tempat yang tepat untuk menyembunyikan harta-harta yang bersifat berbahaya seperti harta Hoib. Supri yang ditunjukkan sebagai penanggung jawab harta Hoib ini hanya tersenyum. Sebelumnya mereka memiliki masing-masing pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh sosok Kodam tersebut adalah pertanyaan penentu dari keinginan orang yang akan mengambil harta tersebut. Setiap pertanyaan yang menuju kepada penguasaan, maka ia akan dijadikan tumbal. Oke, tunggu 3 hari, nanti bisa diambil, jelas Supri. Mamak, Bogel, dan Bandit menyetujuinya. Mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Kini harta itu di tengah berada di dalam genggaman Supri. Hari pertama. Di hari pertama mereka sangat aman dan masih berada di dalam euforia rasa senang karena berhasil menarik harta Hoib yang akan menjadikan masing-masing mereka menjadi orang kaya. Bogel tampak bersemangat membantu istrinya membereskan rumah. Bukan hanya Bogel, begitu juga dengan Bandit yang mulai terbiasa dengan
aktivitas berdagangnya tanpa mengeluh. Terlebih lagi Mamak, ia makin sayang dengan anaknya yang bernama Adit. Keseharian mereka saat itu hanya terpikirkan bagaimana caranya agar harta itu bisa dicairkan menjadi uang dan mampu menutupi segala kekurangannya yang ada. Di hari kedua ini Supri mendapatkan masalah. Istrinya ternyata terlibat hutang yang sangat banyak, berkisar 20 juta rupiah terhadap seorang rentenir. Supri yang mengetahui hal itu menjadi pusing dan stres. Ia sudah memarahi istrinya, namun semuanya tidak menyelesaikan masalah. "Pak, Bapak kan ada harta hoib, kenapa gak dipakai dulu? Kan hanya Bapak yang ngerti," ucap istri Pak Supri. "Kamu gila, harta itu bukan milik kita," jelas Pak Supri. "Tapi Pak, apa Bapak gak kasihan sama aku? Bagaimana lagi, kamu yang harus menanggung resiko dari apa yang telah kamu lakukan. Kalau sertifikat rumah kita digadaikan bagaimana Pak? Kan ini juga sama-sama masalah kita bersama." "Sertifikat rumah? Kita mau tinggal di mana?" "Maka dari itu Pak, gunakan harta hoib itu. Mereka bertiga gak tahu menau kok. Kenapa Bapak takut sama mereka?" Sebenarnya Supri tidak takut dengan Bogel, Mamak, dan juga Bandit. Ia hanya takut jika kodam penjaga itu menyerangnya, karena harta yang dilepaskan belum sepenuhnya milik pribadi mereka. "Pak, kok ngelamun?" "Iya ya, Bapak akan gunakan harta itu." "Terima kasih Pak." Malam itu juga Pak Supri melanggar janji yang telah dibuat oleh dirinya sendiri. Harta yang harusnya belum boleh dipergunakan malah diambil terlebih dahulu hanya untuk kepentingan pribadi. Rumah Mamak. "Yang keluar nomornya berapa?" tanya Bogel. "Mayat," ucap Mamak. "Yang benar," tanya Bandit. 246. Bogel dan Bandit menelan ludah mereka sendiri. Satu persatu dari mereka menatap ke arah yang sama. "Kok bisa mayat?" tanya Bogel. "Ada yang aneh tidak?" tanya balik Mamak. "Mayat," ucap Bandit secara perlahan. Tiba-tiba dari dalam rumah Mamak terdengar suara tangis Adit, anak kesayangannya yang masih berumur 3 tahun. Mamak segera menuju ke kamar untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Begitu Mamak melihatnya, "Astagfirullah, Adit!" teriak Mamak. Bogel dan Bandit langsung berlari menuju ke arah Mamak. Mereka berdua juga terkejut dengan apa yang dilihatnya, yang ternyata adalah seekor ular dengan panjang 1 meter lebih sedang bertengger di atas lemari baju. "Dit, Gel, ambil karung!" teriak Mamak. Mamak lantas menyelamatkan Adit terlebih dahulu dan membawanya keluar dari kamar. Adit dan Bogel segera mengambil karung dan peralatan lain. Namun begitu Mamak kembali lagi ke kamar, ular itu sudah menghilang. "Lah, mana ularnya?" tanya Mamak. Bogel dan Adit yang baru saja datang langsung bertanya-tanya. "Mana ularnya, Mak?" tanya Bandit. "Gak tahu, hilang." Mereka pun mengecek satu persatu ruangan untuk memastikan keberadaannya. Semua baju di lemari dikeluarkan semua. Begitu juga dengan tempat-tempat lainnya. Namun setelah diperiksa secara menyeluruh, ular itu tetap tidak ditemukan. "Ada yang aneh gak sih?" tanya Mamak. "Iya, saya merasakan
Apa jangan-jangan? Ucap Bogel. Bandit menatap Mamak dan Bogel. Sepertinya malam ini langsung ke rumah Supri saja. Sepertinya ada yang aneh, jelas Bandit. Mamak dan Bogel menyetujui. Untuk sementara Adit dibawa ke rumah Bogel. Mereka tidak mau Adit kena teror yang sama ketika berada di dalam kamar. Sementara itu, "Bu, ini uangnya," ucap Supri ketika ingin memasuki rumah. Ada yang aneh, bagaimana bisa istri Supri tidak membukakan pintu untuknya. Supri pun memaksa untuk membuka pintu rumahnya sendirian. Namun baru saja ia membuka pintu, betapa terkejutnya Supri melihat istrinya telah terbujur kaku dengan wajah yang sangat pucat. "Bu, Ibu!" teriak Supri. Supri memegangi punggung istrinya seperti tak bertulang. Setiap bagian punggungnya serasa lembek, hanya menyisakan daging yang tidak bertulang. Supri juga menemukan sisik ular di kaki istrinya. "Bu, Ibu bangun!" teriak Supri. Istri Pak Supri meninggal dunia. Dia menjadi tumbal karena melanggar perjanjian yang seharusnya tidak dilanggar. Bersamaan dengan itu, Mamak dan yang lainnya mendatangi rumah Supri. Ketiganya melihat jasad istri Supri telah pucat. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap ketiganya. Supri menatap mereka bertiga. "Aku melanggar janjiku sendiri," ucap Supri. "Pak, maksud Bapak istri Bapak dijadikan tumbal?" tanya Mamak. Supri hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Bogel dan Bandit langsung memanggil para warga agar jasad istri Pak Supri segera diurus malam itu juga. Mamak menyadari bahwa tindakan yang dipilih oleh Supri sangat salah besar. "Pak, apakah kita bisa terbebas dari hal ini?" tanya Mamak. "Sudah terbebas. Kalian aman karena kodam itu sudah menarik harta goibnya lagi," jelas Supri. Mamak yang mengetahui itu hanya bisa menghela nafas sambil menatap Bogel dan Bandit. Mereka bertiga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pemakaman pun dilakukan di malam itu juga. Supri meminta maaf kepada mereka bertiga karena telah membawa petaka yang tidak pernah disangka-sangka oleh dirinya sendiri. Mamak dan yang lainnya juga meminta maaf karena tragedi yang mengerikan malah berimbas kepada Supri. Namun dengan begitu juga, Mamak menjadi sadar bahwa segala hal pasti punya resikonya. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.